Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 12 April tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukurlah kami untuk hari baru di hari Jumat tanggal 12 April. Baik secara pribadi maupun keluarga kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati. Hendak mengawali setiap tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami mau datang menyembah hadirat-Mu. Dalam ketenangan di pagi hari ini ya Tuhan, kami siap lagi untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Hikmat Roh Kudus Tuhan, terus kami pinta supaya menuntun kami bukan hanya mengerti, tapi dimampukan untuk melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, dibaca ayat 46 hingga ayatnya yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah beritakanlah Mesias yang bangkit. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Pasti ada rasa syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang indah di saat ini. Ketika kita boleh beribadah secara bersama-sama di tengah kesibukan aktivitas kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan tema Mesias yang menderita dan bangkit, bertolak dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Yesus berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perkataan ini merujuk pada ayat sebelumnya bahwa apa yang disampaikan mengenai Yesus Kristus, karya penyelamatannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai pada kenaikannya ke sorga, menurut perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru. Sebuah pembuktian yang tidak bisa terbantahkan tentang karya Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kepada para murid diberikan tugas untuk memberitakan kabar dan karya keselamatan Tuhan Allah, berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tugas dan tanggung jawab ini adalah bagian dari tindakan selanjutnya setelah mereka bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit dan melihat secara langsung tubuh jasmaninya. Menyaksikan ia makan yang membuktikan ia benar-benar hidup sebagai sungguh-sungguh manusia. Mereka kemudian diutus untuk pergi memberitakan apa yang telah mereka saksikan itu. Dan berita kebangkitan Yesus Kristus ini jangan dipendam sendiri, namun harus diberitakan supaya banyak orang yang datang dan mendengar serta kemudian percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Kita semua yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen masa kini di saat ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Oleh karena itu, keluarga juga hendak berfungsi sebagai pangkalan misi. Setiap anggota keluarga yang terlibat di dalamnya diperlengkapi untuk mengenal dan hidup dalam kasih karunia Tuhan Allah. Selalu berjumpa dengan Yesus Kristus melalui membaca firman dan giat berdoa. Yesus Kristus akan mengubah kehidupan dari yang buruk menjadi baik. Setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kita, setiap anggota keluarga untuk bersaksi
kepada orang banyak mengenai Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Orang tua tentu menjadi contoh bagi anak-anak dalam hal memberitakan Injil dengan hidup jujur dan setia satu dengan yang lainnya. Anak-anak pun akan bersemangat untuk ke sekolah dan menuntut ilmu sehingga dapat menguasai ilmu dan teknologi serta mempergunakannya untuk kemudian menyampaikan Injil itu atau berita keselamatan kepada teman-teman baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sambil kita mengingat bahwa Yesus Kristus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan kita sekalian yang terus bersaksi menyatakan bahwa Mesias sudah bangkit dalam setiap karya hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami terus diperlengkapi supaya sebagai orang-orang yang percaya, kami tidak salah melangkah. Kami mau menjadi saksi Tuhan yang setia, yang taat kemanapun kami pergi dan berada, dalam setiap tugas, fungsi, dan peran kami masing-masing. Berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, Dia yang sudah mengalahkan maut dan hidup, biarlah menjadi kesaksian bagi kami semua supaya karya keselamatan itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan keluarga, pribadi, dalam pekerjaan, pun dalam pelayanan kami. Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami melakukan setiap tugas tanggung jawab sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen kemanapun kami pergi dan berada. Jaga dan lindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini, baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga Kristen. Terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, jemaatmu dari kolom 1 sampai kolom 27. Biarlah berita sukacita yang boleh kami nikmati pada hari ini akan terus kami hidupi bagaimana karya keselamatan yang sudah boleh Tuhan nyatakan. Kami akan menghidupinya dalam setiap hal yang akan kami lakukan ketika kami bekerja, ketika kami ada di tengah-tengah keluarga, ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat pun dalam pelayanan dan kehidupan bergereja. Kami yakin dan percaya Tuhan terus memampukan kami untuk melakukan tugas itu dengan taat dan setia. Berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga, biarlah setiap sukacita yang boleh mereka nikmati, itu dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami bergumul bersama dengan anggota jemaat-Mu, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, supaya kesembuhan yang daripada-Mu boleh mereka rasakan. Tapi pun setiap jemaat yang ada dalam situasi bahkan kondisi berduka cita, bahkan dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhan selalu menuntun mereka melewati hari-hari kehidupan ini. Berdoa bagi pimpinan gereja kami, tapi juga pimpinan masyarakat kami di tengah menjalankan setiap tugas dan peran mereka, biarlah senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat dalam program Renungan Harian Keluarga, sehingga tayangan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, biarlah mereka semua ada dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan selalu bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.